Menurut hukum korespondensi, keadaan dirimu adalah cerminan dari batinmu. Artinya, untuk menguasai situasimu, kamu harus memeriksa dirimu terlebih dahulu. Hukum ini dapat digunakan untuk membantu dirimu sendiri keluar dari masalah, bersamaan dengan penggunaan beberapa hukum alam semesta lainnya. Saat itulah kamu akan berada dalam posisi untuk mengubah realitasmu menjadi apa yang kamu inginkan. Apakah hidupmu terasa berbeda dari yang kamu inginkan? Apakah kamu mendapati dirimu menyalahkan orang lain atau faktor eksternal atas keadaan atau situasimu? Hukum korespondensi ini bekerja di sepanjang garis dan prinsip seperti halnya hukum alam semesta manapun. Prinsip-prinsip bahwa bagian luar kenyataan kita mencerminkan bagian dalam pikiran, perasaan, emosi kita adalah ajaran hukum korespondensi. Satu ungkapan umum yang menjelaskan prinsip ini adalah seperti di dalam, demikian juga di luar. Ungkapan itu mirip dengan kutipan di atas. Jadi di bawah ini disebutkan di atas. Sederhananya, kedua kutipan itu berarti bahwa realitas setiap individu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri mereka. Apa arti semua ini? Jika realitas fisikmu dipenuhi dengan kekacauan, kesengsaraan, kesedihan, dan ketidakpuasan, itu menggambarkan dirimu sendiri. Jika kamu memiliki harga diri yang rendah, merasa tidak berguna, atau selalu marah dan penuh kebencian, realitasmu akan mencerminkan kekacauan. Tapi itu bukan yang terburuk. Bagian terburuknya adalah ia melahirkan siklus untuk selama-lamanya. Semakin buruk perasaan kita di dalam, semakin buruk pula realitas kita. Ini memicu api yang sulit dipadamkan, kecuali kamu sangat berhati-hati. Bagaimana kamu mengubah siklus toksisitas itu menggunakan hukum alam semesta? Ingat, semakin buruk perasaan di dalam, semakin buruk situasi di luar. Kemudian saat realitasmu memburuk, begitu pula perasaanmu. Siklus inilah yang tak bisa dipatahkan. Dengan perubahan paradigma total, kamu dapat mengubah diri sendiri agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ini. Pada akhirnya, kamu akan dapat mengubah seluruh hidup dan realitas kamu hanya dengan menggunakan perspektif kamu. Hidup ini bekerja karena kamu hanya dapat mengubah kehidupan luar kamu dengan mengubah kehidupan batinmu terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Mitch Behan, semua transformasi adalah pekerjaan orang dalam. Yang benar adalah, terlepas dari perubahan luar apapun yang kamu buat, itu akan sia-sia jika tidak dimulai dari dalam diri kamu. Mengubah bagian luar tanpa mengubah bagian dalam hanyalah perbaikan yang dangkal. Ingat, seperti di atas, begitu juga di bawah. Mungkin terlihat ada kemajuan, tapi pada akhirnya kamu menemukan dirimu dalam ikatan yang sama seperti sebelumnya. Bagaimana cara mentransformasikan agar bisa mencapai apa yang diimpikan? Pertama, sikap, kedua keyakinan, dan ketiga pikiran. Pergeseran paradigma dimulai dengan mengubah cara Anda berpikir. Apakah kamu tahu bahwa orang yang paling sukses memiliki perspektif yang berbeda dari rekan-rekan mereka yang kurang sukses? Contoh yang bagus adalah narasi tentang gelas yang setengah terisi. Ketika seseorang memberimu gelas yang setengah penuh, apakah kamu melihatnya sebagai setengah penuh atau setengah kosong? Berapa persepsi berat sebelah yang mempengaruhi hidup kita seringkali tidak disadari. Namun mereka memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan yang kita jalani. Untungnya, kita adalah penulis literal hidup kita. Dengan kata lain, kita mempunyai kendali tunggal atas satu hal yang dapat mengubah hidup kita, yaitu pikiran kita. Pikirkan pikiranmu sebagai energi yang lebih tinggi dan tubuh fisik sebagai energi yang lebih rendah. Pikiranmu menjadi manifestasi fisik. Mengubah pikiran kita untuk fokus pada keinginan kita adalah satu-satunya cara untuk memperkenalkan perubahan yang bermakna dan berjangka panjang. Sebagai permulaan, respon otomatis ketika manusia berada dalam kesulitan adalah menyalahkan faktor eksternal. Itu adalah kambing hitam yang tampaknya lebih mudah untuk dihadapi daripada kita mengakui bahwa kitalah masalahnya. Namun disitulah transformasi dimulai, dengan menerima kekurangan Anda dan berupaya mengubahnya.